Dari Belanda semuanya, karena kita kan masih dijajah Belanda. Berarti mereka udah bikin bisnis dari dulu ya? Iyalah, itu dah. Dia ada foto. Nih, menurut dari ChatGPT, katanya gua gajah bisa tembus ke Pura Besaki sejauh 30 km. Itu tadi perkataan ChatGPT. Kita langsung aja tanya sama tour guide-nya ini. Berarti nanti Pak Nyoman bisa nemenin tiang dari situ ke situ? Sebagai pemandu itu ada kena bayaran. Berarti kalau untuk lokal berapa? Lokal ini normanya sampai ke Hindu sama Buddha itu kurang lebih 200.000 rupiah. Udah dapat semua. Itu pun kalau orang suka, Bayu bayar. Kalau nggak suka nanti please keep your money. Dan tiang penasaran pertama nih beli, itu tiang langsung ke batunya itu. Bekas reruntuhan dari beberapa kuil Buddha bersama areal Hindu yang dulunya kurang lebih jatuh pada tahun 1917 karena gempa bumi di Bali diikuti dengan letusan Gunung Batur. Ditemukan sama kolonial Belanda tuh bener nggak? Kali pertama tempat ini ditemukan oleh seorang naturalis ya dari Belanda bernama Rampies itu kurang lebih pada tahun 1705. Oh, berarti yang ketemu tuh kolonial Belandanya, bukan Ya. warga Balinya? Bukan, itu orang Balinya sudah tahu, akan tapi tidak dipromosikan. Tempat ini baru dipromosikan oleh Rudolf sama Nurhenkam tahun 1905. Oh, berarti yang promosin tuh bule-bule di luar ya? Dari Belanda semuanya, karena kita kan masih dijajah Belanda. Berarti mereka udah bikin bisnis dari dulu ya? Iyalah, itu dah. Dia ada foto-foto. Lu zaman dulu udah suka promosiin Bali ya secara bisnis. Sekarang bisnisnya properti. Iya, ini. Tapi sebenarnya bukan karena emang dari Waganesa. Gua Gajah karena ada 3 arca Ganesha. Kalau ini dulu namanya Saptaganga. Tapi di sini cuma ada 6 arca. Yang satunya yang tengah itu adalah arca Ganesha yang sudah dipindah ke sana. Oh, ini dia. Ya, ini kan airnya dari dalam Dari perut. perut. Oke. Tapi ini bukan arca bidadari ke-6-nya. 4 arca bidadari, bidadaranya 2, yang tengah-tengah itu yang laki-laki itu kan tidak ada susunya. Ini dulunya adalah tempat permandian bagi para pendeta dan keluarga raja. Oke. Di sini dipercaya airnya bisa bikin awet muda. Di sini ada 3 arca ya, bukan 3 patung. Jadi arca itu berarti beda sama patung. Beda. Nah, kalau patung itu belum ada upacaranya, belum diritualkan. Oh, Kalau berarti yang arca ini suci gitu. suci. Oke. Yang pertama namanya Ratu Brayut, itu adalah Dewi Kesuburan. Yang di tengah Ganesha sebagai malaikat pendidikan. Kalau yang sebelahnya itu ada namanya Ratu Jempinis, itu sebagai juga penjaga alam semesta. Sebenarnya takutnya itu ke gue, kenapa sih ada rasa merinding? Dari kita punya energi kan, tidak selalu bagus kan, bisa merubah atau meribut attitude ya, perilaku. Kenapa takut enggak lagi? Kalau mungkin itu kurang ya. Makanya manusia ada dualitasnya, ada baik dan buruknya. Menuju ke pertanyaan utama, bener nggak sih Gua Gajah itu lorongnya bisa tembus ke Pura Besaki dan jarak tuh 30 km? Kalau dari segi spiritual, dari segi tap kasat mata, itu memang banyak orang yang bilang seperti itu. Kenyataannya kita lihat tidak ada. Itu kenyataannya. Kalau kita memang bisa membuka cakra kita sampai ke Kundalini cakra, Itu kepercayaan masing-masing ya? itu kepercayaan masing-masing. Kalau saya sih memang betul. Kalau saya sendiri, kalau situ mau meditasi di sini malam hari, kenapa tidak? Karena nanti sesuai dengan perilaku seseorang juga kemampuan seseorang. Saya tidak mungkin masuk ya? Iyalah. Mungkin nanti situ bisa melepas raga, rohnya situ, kenapa tidak? Kalau kita mau masuk ke alam lain, boleh sih, akan tapi perlu ritual juga.